Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang atau selamat siang juga untuk semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih dan juga selamat bergabung dalam acara webinar Connect Collaborate Network Through Emerging Communication Technology dengan mengusung tema Seminar Learn and Protect Your Network Security. Acara ini diselenggarakan oleh Program Studi Teknik Informatika STIMIK Nusa Mandiri dan didukung oleh Sobat Sekolah, Millennia News, serta M-Tryout. Yang terhormat kepada pembicara hari ini, Bapak Firmansyah M.Com. Selamat datang, Pak. Dari STIMIK Nusa Mandiri Cisco Academy, dan yang kami banggakan juga para audiens yang telah bergabung. Perkenalkan, saya Rida Nurfala, dalam hal ini bertindak sebagai moderator. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum memulai acara webinar hari ini. Sebelum masuk ke acara inti, marilah kita melakukan foto bersama dulu. Seluruh peserta yang ada pada acara hari ini, webinar Connect 2020 ini. Jadi akan panitia capture ya Pak, seperti itu untuk foto bersamanya. Baik, foto bersama 3, 2, 1. Oke, pasang senyumnya. Boleh sekali lagi apa ya? Oke, pasang senyumnya. 3, 2, 1. Iya, oke, terima kasih. Lalu berlanjut kepada acara inti, yaitu pemaparan dari pemateri mengenai seminar Learn and Protect Your Network Security kepada Bapak Firmansyah M.Com, dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya atas waktunya. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk sharing, berbagi, dan belajar banyak dengan kalian. Hari ini saya membawa sebuah judul dengan tema Learn and Protect Your Network Security yang saya presentasikan pada webinar Zoom pada tanggal 6 Mei 2020. Nah, sebelum kita masuk materi lebih dalam, ini ada sebuah video yang akan diputarkan bagaimana tentang terjadinya cybercrime dari pencurian data. Haha, aku akan mencuri data keuangan bank. Yes, aku berhasil mendapatkannya. Mengecek data keuangan perusahaan. Apa? Semua data keuanganku hilang? Mungkin ada seseorang yang mencurinya. Aku akan melapor bagian IT untuk membantuku melacak pencuri ini. Halo, bagian IT? Ya, ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya ingin Anda melacak orang yang telah mencuri data keuangan perusahaan kita. Dan segera laporkan ke saya. Baik, akan segera saya laksanakan, Pak. Aha, ketemu.
Aku akan melaporkan ke Pak Levin. Halo, dengan Pak Levin di sini. Pak, saya sudah menemukan lokasi pelaku. Kirimkan lokasinya pada saya. Dia berada di daerah Sengkaling, Pak. Oke, saya akan segera melaporkan ke polisi. Halo, kantor polisi? Iya, benar. Apa Anda perlu bantuan? Saya ingin melaporkan adanya pencurian data perusahaan melalui internet, Pak. Dan saya sudah mengetahui lokasi pelakunya. Pelaku berada di daerah Sengkaling. Baik, Pak. Akan segera kami tindak. Terima kasih atas informasinya. Jangan bergerak. Anda kami tangkap. Ayo kita periksa komputernya, Pak. Saya menemukan datanya, Pak. Kalau begitu, Anda ikut saya ke kantor polisi. Terima kasih banyak atas bantuannya, Pak. Aku menyesal melakukannya. Dari video yang tadi kita lihat, pelakuan pencurian data ada undang-undang yang mengaturnya. Maraknya tentang pencurian data membuat kita harus lebih protek terhadap jaringan kita. Network security merupakan sebuah sistem yang dikembangkan untuk melakukan pencegahan serta melakukan identifikasi pengguna mana saja yang boleh masuk dalam jaringan komputer kita. Serta network security merupakan aspek yang paling penting untuk dipertimbangkan ketika kita bekerja melalui jaringan komputer. Kegagalan terhadap network security biasanya dilakukan oleh seorang peretas hacker. Hacker pun bukanlah salah satu ataupun menjadi ancaman yang paling penting di dalam sebuah jaringan. Selain ada hacker, biasanya kegagalan ataupun keamanan jaringan dapat terjadi ketika prosedur sebuah jaringan, implementasi jaringan, infrastruktur jaringan yang masih kurang baik ataupun buruk, ataupun masih terbanyaknya protokol-protokol jaringan yang terbuka, ketidaktahuan tentang kebijakan infrastruktur. Meskipun tidak ada jaringan yang kebal terhadap serangan, jadi ketika kita menjadi seorang network administrator, kita nggak bisa berargumen, jaringan saya terbaik, jaringan saya aman. Beberapa provider besar, beberapa kantor-kantor besar pernah mengalami kasus hacking. Bahkan sampai kantor yang bernaung di cyber security Indonesia pun pernah mengalami kebobolan data. Meskipun tidak ada jaringan yang kebal terhadap jaringan, tapi kita tetap harus memikirkan terhadap jaringan. Nah, nanti pada presentasi hari ini saya ingin mencoba memaparkan beberapa tips-tips untuk kita meminimalisir terjadinya pencurian data pada perangkat kita. Next. Nah, jenis-jenis jaringan bisa dibagi dua. Ada jenis jaringan yang diserang dari ancaman internal, ada pula yang jenis jaringan dari ancaman eksternal. Ancaman internal itu seperti apa? Ancaman internal ini bisa kita bicarakan sebuah ancaman yang paling berbahaya. Karena ancaman internal
seseorang yang telah lebih dekat dengan perangkat kita, seseorang yang tahu tentang sistem jaringan kita, seseorang yang tahu tentang bagaimana implementasi jaringan kita. Ancaman internal bisa dari rekan kerja ataupun mitra kerja, bahkan sampai mantan karyawan. Sedangkan ancaman eksternal biasanya dari pihak luar yang mencoba melakukan akses ke dalam perangkat jaringan kita ataupun akses ke dalam sistem kita dari luar, mencoba membobol menggunakan mencoba melewati lapisan firewall kita. Ancaman eksternal bisa kita minimalisir ketika kita menggunakan firewall. Ada firewall DMZ, ada firewall Cisco based police. Jadi ada beberapa fitur yang harus kita gunakan untuk meminimalisir terjadinya ancaman dari kedua belah pihak ini. Next. Nah, beberapa tipe cybercrime, diantaranya interception, yaitu pihak yang tidak mempunyai wewenang. Ini pihak tidak mempunyai wewenang, tapi telah berhasil mendapatkan hak akses dari informasi tersebut. Interception ini biasanya seperti sebuah kejahatan yang berupaya melakukan penyadapan. Kasus penyadapan sempat terjadi, kalau nggak salah tahun 2014 atau 2013 itu sempat viral kasus penyadapan. Contoh lain dari tipe cybercrime interception ini adalah sniffing, penyadapan lalu lintas pada jaringan komputer. Hal ini bisa terjadi umumnya pada jaringan wireless, jaringan kabel. Karena sifat jaringan wireless bersifat broadcast. Siapapun yang terhubung ke dalam jaringan, siapapun yang dapat terhubung dalam jaringan itu bisa membaca bagaimana traffic ataupun protokol yang terbuka. Lalu selanjutnya ada intrusion, yaitu penyerang telah dapat menguasai sistem. Berarti hacker itu sudah masuk dalam sistem kita, tetapi tidak keseluruhan. Sistem kita sudah bisa dimasukkan oleh orang lain, namun admin masih dapat melakukan aksesnya. Jadi seperti ada dua buah admin. Biasanya intrusion ini bermain seperti DOS. Dia mencoba membanjiri resource agar penuh. Serangan terhadap sebuah komputer ataupun server dalam jaringan internet untuk menghabiskan resource-nya. DOS ini biasanya akan membuat komputer kita ataupun server kita menjadi lebih nge-hang, menjadi lebih berat. Selanjutnya ada fabrication, yaitu penyerang telah menyisipkan objek palsu dalam sistem target. Nah, ini yang lagi booming, sempat beberapa hari yang lalu rekan saya pun juga mendapatkan seperti ini. Seorang tidak memiliki akses mencoba pura-pura menjadi website resmi ataupun menjadi akun resmi. Hal ini akan kita dapatkan ketika kita mencoba membuka email kalian. Di email kalian kan ada kotak masuk, kotak keluar, ada spam. Nah, biasanya ketika email-email yang berbau spam, itu hati-hati ketika ada notifikasi berbahaya. Ketika kalian melakukan verifikasi email spam, username, password, itu bersifat phishing mail, akan mendata email kalian serta password kalian. Dan ini masih trending tentang verification ataupun pemalsuan. Ada juga tentang selanjutnya, tentang beberapa tipe cybercrime, ada modifikasi. Modifikasi yaitu penyerang yang telah merusak sistem dan telah mengubah secara keseluruhan. Apa contohnya dari modifikasi? Contoh, saya mempunyai sebuah website abc.com. Fotonya depannya foto saya. Tapi ketika hacker telah masuk ke dalam sistem saya, tampilan website saya yang pertama kali bukan menjadi foto saya, ada sebuah notifikasi. Tahun 2018 sempat ada salah satu provider yang ada notifikasinya tentang pembahasan paket data, kalau nggak salah, itu sempat viral juga. Ada modifikasi tentang bagaimana melakukan perubahannya. Jadi ini beberapa tipe cybercrime yang biasanya terjadi dari interception, interupsi, verification sampai modifikasi. Dan biasanya ketika hacker telah melakukan pembobolan, di-endingnya dengan modifikasi. Kita menyampaikan hacker by disebutkan nama hackernya ataupun komunitas hackernya untuk notifikasi bahwa hacker itu telah melakukan pembobolan dan bertanggung jawab atas sistem yang dibobolnya. Next. Selanjutnya ada jenis penyerangan cybercrime. Beberapa jenis penyerangan cybercrime, di antara itu amatir.
ada beberapa teman-teman dulu waktu sekolah juga belajar menjadi hacker. Biasanya itu ketika kita masih amatir ataupun kita masih belajar hacker, kita menggunakan alat bantu yang ada ataupun petunjuk yang ditemukan online untuk membuat penyerangan. Dulu kita masih dapat menggunakan tools Google untuk mencari username dan password. Namun ketika Google telah berkembang lebih baik, alhamdulillah, mode amatir ini ataupun hacker-hacker yang masih baru belajar mengalami kesulitan untuk mencoba membobol ke dalam sebuah sistem. Jadi ketika ingin menjadi hacker, kita harus mencoba belajar lebih dalam lagi. Selanjutnya, jenis penyerang hacker cybercrime ada pun yang dinamakan peretas. Peretas ini ada 3 buah ataupun ada 3 jenis, ada 3 tipe. Yang jenis pertama adalah putih. Model putih itu maksud seperti apa? Hacker putih ini melakukan pembobolan ke dalam sistem dengan mendapatkan izin. Hacker ini berarti dibayar oleh sebuah institusi ataupun sebuah kantor, sebuah perusahaan untuk melakukan QC terhadap sistemnya. Jadi hacker ini diperintahkan untuk mencari kelemahan sistem kita. Dan ketika sudah menemukan kelemahan sistem kita, hacker ini akan melakukan penyaranan. Ini saran untuk memperbaiki sistem kita yang kurang. Lalu ada juga tipe peretas yang abu-abu. Abu-abu itu dia hanya sebatas masuk dalam sistem tanpa izin. Jadi dia tidak melakukan perubahan sama sekali ataupun tidak melakukan pencurian data sama sekali. Dan paling berbahaya adalah yang model hitam. Melakukan pembobolan ke dalam sistem untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kepentingan tertentu. Ini sempat ramai 4 hari yang lalu, beberapa email dapat notifikasi untuk melakukan perubahan username dan password. Kenapa hacker hitam ini banyak? Karena ketika akun yang telah kita dapatkan, kita bisa melakukan penjualan royalti dari akun yang telah ditemukan. Jadi ada beberapa tipe ataupun beberapa jenis penyerangan cybercrime dari tipe peretas. Selanjutnya, tipe jenis dari cybercrime. Next. Ada peretas antar organisasi. Mohon di next kembali. Peretas organisasi ini, ada organisasi cyber. Ada aktivis yang mendapat dukungan. Biasanya itu ketika ada komunitas hacker yang bersatu ketika untuk menyerang sebuah politik ataupun menyerang sebuah negara. Jadi ada komunitas yang dikumpulkan menjadi satu untuk menyerang suatu titik secara bersamaan. Jadi dari amatir, peretas putih, peretas abu-abu, sampai hitam, serta peretas yang terorganisasi. Next. Nah, ini beberapa monitoring penyerangan cybersecurity yang saya ambil datanya di bulan April kemarin. Next. Nah, jika kita melihat pada level live cyber threat map, ini merupakan real-time traffic penyerangan di dunia. Pada bulan April sekitar tanggal 26, Indonesia menjadi negara nomor 2 top target country yang akan diserang dari seluruh dunia. Nomor pertama adalah Mongolia, nomor kedua Indonesia, nomor ketiga Nepal, nomor keempat ada Bolivia, nomor kelima Mongolia. Itu merupakan urutan beberapa traffic negara yang menjadi target penyerangan saat itu. Apa yang mereka serang? Mereka menyerang sebuah sistem utility, sistem keuangan, sampai sistem edukasi pun juga menjadi target penyerangan mereka. Yang mereka serang, mereka melakukan cara penyerangan menggunakan malware, phishing, sampai eksploitasi. Ini data saya ambil kurang lebih tanggal 24 April. 24 April ataupun 25 April. Hari itu ada 37.154 lebih penyerangan yang dilakukan. Sedangkan monitoring yang selanjutnya di next. Nah, ini cyber attack map tentang spam dan malware sender yang diambil juga pada hari yang sama. Spam terbesar, pengiriman spam terbesar dilakukan oleh negara Rusia. Top malware 10 besar dilakukan oleh negara Brazil. Dan biasanya ketika kita menggunakan dua buah software ini dua real time ini, kita akan mengetahui protokol mana yang terbuka.
protokol-protokol mana yang sedang berjalan oleh umum. Dan kita juga bisa melihat virus yang lagi update apa. Pada hari itu, top malware tipe yang paling banyak dikirimkan adalah tipe botnet dan backdoor. Jadi biasanya seorang network administrator akan memantau traffic ini. Traffic mana yang lagi banyak diserang, protokol apa yang sedang terbuka, malware apa yang terbaru. Dan dia akan mencoba mempelajari protokol apa, port berapa yang untuk dicoba disisipkan dengan virus-virus gitu. Next, selanjutnya, setelah berbicara tentang bagaimana penyerangan di dunia, monitoring yang dilakukan, kasus penyerangan cybercrime di Indonesia, ada beberapa kasus cybercrime juga yang baru ini. Penipuan online, kejahatan paling banyak di tahun 2019. Penipuan online gimana? Biasanya penipuan online itu, jika kita kutip dari CNN itu, biasanya jual beli kita barang apa, tapi yang sampai barang yang berbeda, ataupun akun palsu. Kemarin sempat juga pas lagi corona ini banyak penipuan online tentang APD ya. Next. Nah, bahkan sampai ke dunia IT pun ada juga. Saya ambil datanya dari IDCIRT, spyware Corona Live, sebuah sistem aplikasi. Dengan meningkatnya keresahan masyarakat atas penyebaran virus COVID-19 ini, ada yang mencoba membuat sebuah aplikasi real time Corona. Namun, ketika kita melakukan instalasi aplikasi tersebut, aplikasi ini akan dapat menyimpan lokasi titik kita, media kita, bahkan sampai bisa mengambil gambar kita, audio kita, sampai kontak-kontak kita. Ini dirilis dari IDCIRT. Selanjutnya kasus yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Next. Coronavirus ransomware. Berkaitan dengan wabahnya virus corona, yang ini juga saya ambil dari IDCIRT. Ini ada sebuah website melakukan phishing. Biasanya ketika website melakukan phishing, dia membuat website dummy, website palsu. Contohnya mungkin dulu sempat ada juga Facebook, tapi bukan BOOK, tapi BO0K. Tampilan dibuat sesama mungkin, semirip mungkin, username-nya kita masukkan. Jadi seolah-olah kita percaya bahwa website itu adalah website resminya. Ini sempat juga terjadi namanya Corona ransomware. Selanjutnya, ada juga analisa APK Android coronavirus. Ternyata wabah corona ini banyak dimanfaatkan oleh orang-orang ingin untuk melakukan pencurian data. Di sini dikutip dari IDCIRT pun, dengan meningkatnya isu wabah COVID-19, hal ini dimanfaatkan oleh threat actor dengan menyebarkan aplikasi terkait utility COVID-19. Aplikasi coronavirus APK berfungsi sebagai aplikasi memberikan informasi mengenai data penyebaran virus, merupakan aplikasi yang disusupi cyberbanking Trojan, merupakan malware kredensial perbankan. Jadi ketika kita menginstal aplikasi ini, yang diincar oleh mereka adalah data finansial kita, data keuangan kita. Jadi dipastikan ketika kita melakukan instalasi sebuah software, sebuah aplikasi di dalam handphone, biasakan kita melihat komennya ataupun melihat ratingnya ataupun memastikan mendownloadnya dari sumber yang terpercaya. Dari beberapa kasus penyerangan yang sudah terjadi di Indonesia belakangan ini, ada beberapa prediksi serangan cybersecurity yang akan terjadi dari terjadi tahun ini. Yang pertama adalah serangan email phishing, dan alhamdulillah minggu kemarin teman saya, tetangga saya di waktu pribadi, mendapatkan akun, dapat notifikasi bahwa mereka mendapatkan data kita, membayar sekitar 80 Bitcoin dengan tempo 2 hari. Ketika tidak melakukan pembayaran, semua data kita akan disebar. Cuma saya coba koordinasi dengan teman saya, tetangga rumah, saya bilang, coba jangan dibayar dulu, kita tunggu benar 2 hari, apakah benar di-share apa enggak, ternyata enggak. Jadi hati-hati ketika dapat email yang larinya ke spam. Contohnya seperti apa sih serangan email spam itu? Dia meminta informasi pribadi. Untuk apa meminta informasi pribadi? Banyak hal. KTP. Nomor KTP bisa digunakan untuk kebutuhan finansial keuangan. Dengan menggunakan nomor KTP, kita bisa melakukan pinjaman. Meminta informasi pribadi. Ketika mengetahui username ataupun password
bisa juga untuk melakukan pembayaran secara gelap. Selanjutnya, serangan email phishing selanjutnya, alamat web dan email yang tidak valid. Hati-hati ketika kalian mencoba melakukan email. Alamat web yang tidak valid biasanya itu terjadi ketika beberapa website kalian coba akses, kalian coba login username dan password, kalian tiba-tiba logout, kalian coba login lagi username dan password, tiba-tiba logout kembali. Usahakan tinggalkan dulu. Karena ketika kalian melakukan akses ke dalam sebuah sistem, kalian baru saja login dan kalian sudah di logout kan oleh sistem tersebut, biasanya ada sebuah traffic yang lagi penuh. Traffic itu kita tidak tahu apakah traffic DOS ataupun traffic lagi monitoring. Selanjutnya, prediksi cybersecurity tahun 2020 selanjutnya ada tentang ransomware. Ini masih bermain di ransomware dan kemarin masih banyak ransomware-nya. Dan yang selanjutnya prediksi adalah serangan terhadap perangkat IoT device. Kenapa masuk terhadap IoT device? Saat ini kita sudah memasuki era industri 4.0. Semuanya sudah ke Internet of Things. Jadi prediksi cybersecurity tahun ini bisa sampai ke perangkat IoT. Karena sekarang sedang pada berlomba-lombanya untuk melakukan pembuatan perangkat IoT itu. Lalu, dari beberapa prediksi serangan cybersecurity tahun 2020 ini, apa yang akan kita lakukan, ataupun apa yang sudah dilakukan, dari Badan Cyber Sandi Negara, BSSN, telah mewujudkan, akan mencoba membuat SDM unggul. BSSN launching peta okupasi keamanan cyber nasional. Dari peta okupasi ini, BSSN akan menjabarkan bagaimana kita melakukan keamanan infrastruktur jaringan kita, mengamankan user dan password kita, mengamankan data kita, sampai bagaimana melakukan enkripsi kita. Dan alhamdulillah peta okupasinya sudah di launching. Nanti kita bisa cek bareng-bareng apa sih peta okupasi dari BSSN ini, ataupun kalian bisa singgah langsung di websitenya di bssn.go.id. Lalu nextnya, lalu bagaimana sih dari beberapa kasus keamanan cybercrime di dunia ataupun di Indonesia, cara kita untuk mengamankan jaringan komputer kita itu, yang pertama caranya, next, in case of cyber attack, declass and pull cable. Bukan, ini bukan cara yang tepat. Kita bukan pecahkan kaca dan cabut kabel, itu sama saja kita memutuskan jaringan secara keseluruhan. Cara yang kedua, apa itu? Gunting kabel untuk aktifkan firewall. Ketika kita gunting kabel, berarti kita sudah memutuskan jaringan secara keseluruhan. Bukan ini caranya. Cara yang sebenarnya adalah satu-satunya keamanan yang nyata dimiliki seseorang di dunia ini adalah cadangan pengetahuan. Jadi kita harus mencoba upgrade skill kita, upgrade kemampuan kita, upgrade pengetahuan kita untuk kita bisa membuat keamanan jaringan yang lebih baik. Jadi bukan perangkatnya, tapi personalnya. Karena tergantung pengalaman dan kemampuan. Next. Nah, ini tips yang sebenarnya, bukan pecahkan kaca, bukan gunting kabel. Yang pertama, kita bisa batasi hak akses ke dalam jaringan. Hak akses ke dalam jaringan kita batasi seperti apa? Selalu aktifkan firewall. Kita bisa batasi akses ke dalam jaringan ketika dari penyerang eksternal, kita bisa menggunakan, kalau namanya di Mikrotik DMZ, kalau menggunakan vendor Cisco, berarti namanya Cisco Firewall Police. Jadi kita mencoba grouping. Eksternal tidak akan bisa masuk ke internal. Itu bisa lebih spesifik ketika kita melakukan limitasi. Dan pastikan ketika kita melakukan firewall, kita lindungi juga dengan kata sandi. Enkripsi data, gunakan password dengan kombinasi angka, huruf, dan karakter. Contoh penggunaan passwordnya. Password yang cukup baik adalah FD login. F-nya besar. Yang baik ada kombinasi angkanya. 1 huruf besarnya di FD dan huruf besar pada L. Misalnya huruf kecil. Yang lebih baik adalah kombinasi huruf besar dan huruf kecil bahkan sampai angka. Jadi password yang paling baik ataupun password yang lebih aman adalah password yang sealai mungkin. Semakin sulit password itu, semakin lebih aman untuk diterobos. Tapi jangan sampai
kalian menggunakan password, contoh password email P4 SSW0 RDE email tanda seru 1. Password sulit itu kalian taruh di sticky, kalian tempelkan di layar laptop. Jadi sesulit apapun password itu, tapi kalian tidak bisa melakukan penyimpanan passwordnya, sama saja akan menjadi sebuah permasalahan. Jadi usahakan password berbeda antara password Facebook, password Twitter, password YouTube, ataupun password yang lainnya. Kita telah terbiasa satu password untuk semua akun. Akun email saya terbobol, maka akun Facebook ataupun jaring sosial saya pun juga akan terbobol ketika saya menggunakan satu password untuk seluruh akun saya. Jadi usahakan setiap media sosial kita berbeda akunnya. Next. Tips selanjutnya adalah keamanan infrastruktur jaringan. Ada jaringan privat, ada jaringan publik. Kita bisa melakukan implementasi, bagaimana melakukan monitoring, bagaimana melakukan pembatasan akses, siapa saja yang boleh akses dalam jaringan kita, siapa saja yang tidak boleh. Kita batasi berdasarkan grouping. Kalau di firewall, sempat tadi saya jabarkan, kita bisa melakukan minimalisir menggunakan grouping di Microsoft DNZ di Cisco Firewall Based Policy. Jadi jaringan luar hanya bisa masuk ke dalam jaringan lokal yang satu grup dengan jaringan luar, ataupun paling banter, paling gampang kita implementasikan jaringan yang dari luar boleh masuk ke jaringan lokal menggunakan akses VPN. Selanjutnya, tips cybersecurity selanjutnya adalah keamanan data dan media. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting ketika kita melakukan akses dalam sebuah jaringan, melakukan aktivitas di dalam dunia jaringan internet. Identitas online. Apa identitas online? Identitas online diantaranya adalah identitas saat Anda ataupun identitas saat kita berada di dunia maya. Sebaiknya hanya mengungkapkan sedikit informasi tentang diri kita pribadi. Jangan sampai semua di jaringan sosial kita beritahu tanggal lahir kita beritahu alamat rumah kita beritahu email kita beritahu nomor telepon kita. Dan biasanya ketika kalian baru ataupun kita baru melakukan aktivasi di jaring sosial, kita iseng masukin tanggal lahir, masukin alamat rumah, masukin nomor telepon, dan alhamdulillah tidak ada di jaring sosial meminta nomor KTP. Jadi bagaimana kita untuk melakukan pembatasan identitas sosial kita di dalam jaringan internet? Minimal adalah tanggal lahir, email, ataupun yang sinkronisasi dengan data pribadi kita sendiri. Selain identitas online, ada pula identitas offline. Next. Nah, identitas offline ini seperti apa? Identitas offline itu contohnya adalah saat kita berinteraksi di rumah. Lalu ada saat kita berinteraksi di kantor. Next. Lanjut. Identitas offline itu saat kita berinteraksi di rumah, berinteraksi di sekolah, kampus, ataupun kantor. Apa yang dimaksud dengan identitas offline? Dan biasanya ini terjadi lebih banyak di sekolah. Identitas offline itu dibully, di sebuah guyonan, teman lagi iseng makan mungkinkah, tapi di foto, itu bisa menyebarkan nama baik identitas offline kita. Dari sebuah foto lalu di-share juga menjadi identitas offline. Dan ini semua pun juga ada undang-undangnya. Selanjutnya, dan pastikan kalian melakukan backup data. Ketika user dan password kita telah terambil, pastikan kita juga melakukan backup data, baik pada cadangan data kita, baik pada flash disk, hard disk, bahkan usahakan backup pada cloud juga. Selanjutnya, tips cybersecurity-nya. Bagaimana sih melakukan pengamanan di IoT security? Pastikan pisahkan antara infrastruktur cloud dan perangkat penggunanya. Hal yang paling mudah, kita coba melakukan pembatasan, melakukan perbedaan password antara cloud kita ataupun terhadap device kita. Sampelnya, handphone saya menggunakan password Firmansyah, tapi cloud saya bukan Firmansyah ataupun dibalik dari belakang.
ataupun cukup firman saja. Jadi gunakan password yang berbeda antara cloud maupun device kita. Dan pastikan implementasikan security dimulai pada saat desainnya. Bukan melakukan implementasi security saat sudah jadi. Karena ketika kita melakukan implementasi pada saat desain, kita bisa melakukan kombinasi software dan hardware-nya. Dan juga next. Oke, alhamdulillah sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Firmansyah atas materinya. Jadi selain kita berhati-hati akan virus corona COVID-19, kita juga harus hati-hati sama virus yang menyerang jaringan kita ya Pak ya. Karena ada juga corona yang dibuat oleh beberapa orang berbentuk ransomware atau malware kayak tadi gitu. Dan juga mungkin virus cinta kali ya Pak Ridan ya. Oh, kalau itu beda lagi Pak penangkalnya. Penangkalnya itu bukan pakai antivirus kayak gini kayaknya. Iya. Gitu. Apalagi sekarang kan dalam pekerjaan work from home, juga pembelajaran menggunakan e-learning, otomatis yang namanya jaringan apalagi internet itu kan sangat digunakan. Begitupun dengan yang namanya keamanan. Nah, kalau misalnya password dibilang Pak Firmansyah harus berbeda-beda mungkin setiap device gitu ya. Mungkin juga orangnya yang punya daya ingat juga ya Pak Firman. Biasanya ada juga ngambil passwordnya itu adalah tanggal lahir anaknya gitu ya, atau nomor rumah gitu ya, digabung sama tanggal lahir adiknya gitu ya. Penting jangan lupa aja gitu ya. Kalau yang penting jangan satu password untuk semua akun. Iya, betul. Nah, jadi kita harus buat beda-beda. Apalagi kalau misalnya akun ATM ya, yang biasanya pakainya tanggal lahir kayaknya nih seringnya. Dibalik dari belakang ya. Harusnya dibalik dari belakang atau mungkin tanggal lahir istrinya. Jadi biar ingat selalu tanggal lahir istrinya. Atau tanggal anniversary mungkin ya. Betul. Banyak jarang yang tahu. Oke, Pak Ridan, kita langsung tutup saja. Silakan Pak untuk prakata tutupnya. Oke, baik. Terima kasih kepada seluruh peserta, Bapak, Ibu, hadirin, dan juga adik-adik juga yang sudah berpartisipasi pada acara webinar Connect 2020 yang ketiga ini. Kami segenap panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata dan juga ada permasalahan yang lainnya, kekurangan. Untuk informasi selanjutnya, Bapak Ibu bisa mengunjungi Instagram kami atau media sosial kami di @nusamandiri untuk informasi selanjutnya dan juga untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.